Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengerjakan tugas psikologi pendidikan, yaitu membuat video yang berisi tentang struktur memori, yaitu memori sensorik, memori kerja, serta memori jangka panjang. Oke, yang pertama ada struktur memori. Struktur memori itu adalah teori pemrosesan. Jadi seperti informasi yang bilang ke otak bahwa otak itu seperti sistem pengolahan data, guys, yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu memori sensorik, memori kerja, serta memori jangka panjang. Nah, yang pertama memori sensorik. Memori sensorik itu ialah tempat informasi pertama yang ditangkap oleh panca indera seperti mata atau telinga. Nah, memori sensorik ini jangka waktunya sangat pendek sekali. Nah, yang kedua ada memori kerja. Memori kerja atau short term memory ini tempat kita berpikir serta mengolah data yang kita terima. Kapasitasnya juga cukup terbatas, guys. Yang terakhir ada memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini ialah memori yang bisa menyimpan informasi yang sangat lama, bahkan seumur hidup. Kayak gitu. Oke, next saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme memori ini bekerja. Yang pertama ada memori sensorik. Nah, pertama mekanisme memori sensorik. Jadi contohnya gini, ketika kita melihat tulisan di papan tulis, lalu kita memberi perhatian atau attention, maka memori itu bisa lanjut ke memori kerja, kayak gitu. Tetapi kalau ketika kita tidak memberikan perhatian, maka memori itu langsung hilang. Nah, selanjutnya ada mekanisme memori kerja. Jadi, informasi itu diproses, dipahami, ataupun dipikirkan dengan cara mengulang-ulang atau mengelompokkan, guys. Kalau memori ini sering kita olah, maka memori ini akan berpindah menjadi memori jangka panjang. Nah, selanjutnya ada mekanisme memori jangka panjang. Jadi, mekanisme memori jangka panjang ini adalah informasi yang bisa disimpan lebih lama, bahkan seumur hidup. Nah, memori ini bisa dipanggil lagi saat kita membutuhkan. Nah, supaya memori ini kuat dan bertahan lama, maka yang harus kita lakukan adalah memahami. Jadi bukan hanya menghafal, tetapi kita memahami memori tersebut. Seperti sering dipakai atau sering diulang-ulang, seperti itu. Dan yang terakhir adalah implikasi pembelajaran saat di dalam kelas. Nah, yang pertama kita itu bisa menarik perhatian siswa dengan cara memberikan gambar atau visual dalam pembelajaran. Lalu jangan terlalu banyak materi, karena ketika kita terlalu banyak materi itu akan membuat si anak ini bingung. Nah, terus yang ketiga ini mengajak siswa untuk aktif, seperti diajak berdiskusi, berkelompok, ataupun tanya jawab dan sebagainya. Dan yang keempat itu ulangi materi agar siswa ini tidak cepat lupa, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah memberikan contoh nyata kepada siswa. Kita tuh harus bisa mempraktikkan di depan mereka supaya mereka itu bisa lebih memahami apa yang telah dipelajari selama di kelas. Oke, sekian tugas yang saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.